Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irlansa Erlangga dengan NPM 1954131003 dari kelas Agribisnis A ingin mempresentasikan hasil turun lapang saya yaitu analisis usaha tani sawi di Desa Sumber Arum Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama adalah latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sektor pertanian di Indonesia perlu terus dikembangkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang banyak memproduksi hortikultura. Hal tersebut karena iklim tropis yang dimiliki Indonesia mendukung tanaman apapun bisa tumbuh di Indonesia. Sawi hijau atau caisim atau dengan nama latin Brassica rapael merupakan salah satu jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan sawi hijau di pasar yang paling utama adalah untuk konsumsi rumah tangga dan pengadaan bagi restoran-restoran yang menyajikan makanan berbahan dasar sayur. Sawi hijau layak dikembangkan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan masa panen yang relatif singkat, yakni 40-50 hari setelah tanam. Juga merupakan daya tarik untuk mengusahakan sawi. Petani sayuran Indonesia umumnya mengandalkan media tanah sebagai media utama dalam budidaya sawi hijau. Tanah mengandung sejumlah hara yang dibutuhkan tanaman, juga relatif mudah didapat. Kondisi wilayah Indonesia cocok untuk budidaya tanaman ini. Beberapa wilayah Indonesia sangat potensial untuk budidaya sayuran. Sebagai contoh adalah di Desa Sumber Arum, Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Ditinjau dari aspek ekonomis dan bisnisnya, komoditas sawi mampu berkembang karena adanya peluang dari pasar domestik dan harga yang relatif stabil. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian mengenai usaha tani komoditas sawi dilakukan di Desa Sumber Arum, Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut merupakan daerah penghasil sayuran terbanyak di Lampung Utara. Dengan ketinggian 28 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis, dan merupakan dataran tinggi dengan luas wilayah Desa Sumber Arum yaitu 1.100 hektar. Sebagian besar lahan tersebut merupakan tanah kering yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Karena mayoritas penduduknya memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami sayur. Berikut adalah batas-batas wilayah dari Desa Sumber Arum. Yang pertama yaitu utara. Dari sisi utara, Desa Sumber Arum berbatasan dengan Desa Bumi Agung. Yang kedua yaitu dari sisi selatan, Desa Sumber Arum berbatasan dengan Kelurahan Rejosari. Yang ketiga, dari sisi timur, Desa Sumber Arum berbatasan dengan Desa Candi Jaya. Dan yang keempat, dari sisi barat yaitu berbatasan dengan Kelurahan Kota Bumi Ilir. Selanjutnya adalah pengambilan sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk metode pengambilan datanya yaitu sebagai berikut. Dilakukan wawancara dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kuesioner dan dilanjutkan dengan studi pustaka. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dan pembahasan. Pada turun lapang usaha tani pada komoditas sawi ini didapatkan identitas responden sebagai berikut. Untuk keempat respondennya yaitu yang pertama dengan Ibu Mariam berjenis kelamin perempuan dengan usia 49 tahun. Yang kedua, Bapak Hermanto jenis kelamin laki-laki dengan usia 36 tahun. Yang ketiga yaitu Ibu Aminah dengan usia 32 tahun. Dan yang keempat yaitu Ibu Tiwi dengan usia 35 tahun. Untuk pada komposisi umur yaitu berada pada 15 sampai 64 dengan jumlah 4 responden dengan presentase 100%. Yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan petani responden.
terdapat 1 petani responden dengan tingkat pendidikan yaitu SMP dan 3 petani responden dengan tingkat pendidikan SMA. Pada umur petani responden dapat dikatakan usia yang produktif yaitu antara 32 tahun sampai 49 tahun. Dapat dikatakan masih usia produktif. Selanjutnya yaitu tanggungan keluarga petani responden. Terdapat 1 petani responden dengan jumlah tanggungan keluarga yaitu berjumlah 2 orang. Terdapat 2 petani responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yaitu sebanyak 3 orang. Dan terdapat 1 petani responden dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Untuk selanjutnya yaitu pengalaman usaha tani dan pekerjaan sampingan. Untuk pengalaman usaha tani, dari keempat responden yang saya wawancarai, yaitu yang pertama untuk Ibu Mariam, pengalaman usaha taninya yaitu 29 tahun. Untuk yang kedua Bapak Herman yaitu 15 tahun. Yang ketiga Ibu Aminah yaitu 11 tahun. Dan yang keempat Ibu Tiwi yaitu 10 tahun. Dengan range 7 sampai 18 tahun jadi terdapat 3 orang responden dengan presentasi 75%. Dan yang pengalaman usaha tani dengan range 19 sampai 30 terdapat 1 responden yaitu dengan presentasi 25%. Maaf, untuk yang pekerjaan sampingannya yaitu untuk keempat respondennya tidak memiliki pekerjaan sampingan. Selanjutnya yaitu luas lahan dan status kepemilikan lahan. Dengan range 0,000 sampai 0,005 hektar terdapat 4 responden. Yaitu dengan masing-masing yang pertama Ibu Mariam dengan luas lahan 0,02 hektar. Yang kedua Bapak Hermanto dengan luas 0,03 hektar. Yang ketiga Ibu Aminah yaitu 0,02 hektar. Dan yang keempat Ibu Tiwi yaitu 0,02 hektar. Dengan jumlah rata-ratanya yaitu 0,0225 hektar. Untuk status kepemilikan lahannya, untuk keempat responden yaitu milik sendiri. Selanjutnya yaitu sumber modal. Untuk keempat responden menggunakan sumber modalnya yaitu modal sendiri atau modal pribadi. Selanjutnya yaitu keragaan usaha tani sawi. Yang pertama pola tanam usaha tani sawi. Untuk pola tanamnya terdapat 12 musim tanam setiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, rata-rata jumlah petani memproduksi sawi dengan jumlah 3.975 ikat. Dengan harga rata-rata yang dijual dengan yaitu 1.550 per ikatnya. Yang kedua yaitu teknik usaha tani sawi. Yang pertama dilakukan persiapan lahan. Selanjutnya yaitu pemupukan dan dilanjutkan dengan penanaman. Setelah penanaman yaitu pemeliharaan. Selanjutnya yaitu pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Yang selanjutnya yaitu panen dan selanjutnya pasca panen. Penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Yang pertama yaitu dalam penggunaan benih, yaitu jumlah benih yang digunakan dengan range 1 sampai 4 bungkus, yaitu berjumlah 4 responden dengan presentasi 100%. Selanjutnya yaitu pupuk. Jenis pupuk yang digunakan yaitu terdapat 3 jenis pupuk. Yang pertama urea, TSP, dan pupuk kandang. Dengan jumlah pupuk urea yaitu 12 kg dengan harga per kilonya Rp15.000. Jadi
Jadi dengan biaya Rp180.000. Yang selanjutnya itu TSP dengan jumlah 4 kilogram dengan jumlah harga per kilogramnya itu Rp10.000. Sehingga didapatkan biayanya yaitu Rp40.000. Yang ketiga yaitu pupuk kandang dengan jumlah yang digunakan yaitu 13 karung. Dengan harga per karungnya yaitu Rp15.000. Sehingga total biayanya yaitu Rp195.000. Yang selanjutnya yaitu pestisida. Untuk jenis pestisida yang digunakan yaitu terdapat 3, netron, pastak, dan manuper. Untuk netron sendiri dengan jumlah 7 botol dengan harga per botolnya Rp25.000 sehingga total biayanya Rp175.000 untuk netron. Selanjutnya pastak dengan jumlah 4 botol dengan harga per botolnya Rp15.000. Total biaya untuk pastak yaitu Rp60.000. Yang ketiga yaitu manuver. Jumlah yang digunakan yaitu 1 botol dengan harga per botolnya Rp60.000. Total biayanya Rp60.000. Selanjutnya yaitu penggunaan alat. Untuk penggunaan alat, jumlah penggunaan alat yang digunakan pada usaha tani sawi yaitu 32 alat atau 32 unit dengan rata-rata 13,40 per petani respondennya. Untuk harga per unitnya, untuk harganya jumlah dari 32 unit itu yaitu sejumlah Rp1.890.000 dengan rata-rata Rp270.000. Untuk biaya totalnya jumlahnya yaitu untuk 32 unit sejumlah Rp6.540.000 dengan rata Rp934.285. Yang selanjutnya yaitu untuk tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dalam keluarga yaitu 23 orang atau 23 HKP dengan biaya total Rp1.150.000. Yang kedua yaitu tenaga kerja luar keluarga yaitu dengan jumlah 59 HKP dengan biaya total Rp2.950.000. Jadi jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha tani sawi ini yaitu berjumlah 82 orang. Tergabung dari dalam keluarga dan luar keluarga. Dengan biaya total untuk tenaga kerja yaitu 4.100.000. Selanjutnya produksi dan penerimaan usaha tani. Yang pertama yaitu produksi. Produksi rata-rata yaitu 3.975 ikat. Dengan harga jual rata-rata yaitu Rp1.550. Sehingga mendapatkan penerimaan rata-rata Rp6.162.500. Yang kedua yaitu penerimaan. Berdasarkan tabel 13, penerimaan rata-rata petani sawi di Desa Sumber Arum Pancasila adalah sebesar Rp6.162.500. Untuk harga jual sawi rata-rata di Desa Sumber Arum Pancasila adalah sebesar Rp1.550. Interval harga jual di daerah ini adalah mulai dari 1.300 per ikatnya sampai dengan 1.800 per ikat. Ketika produksi gagal atau kurang baik, harga cenderung akan turun dan paling rendah adalah 1.300 per ikatnya. Ketika hasil panen baik dan tidak terkena hama penyakit, harga jual cenderung tinggi. Untuk rumus pada penerimaan yaitu TR sama dengan P kali Q. Selanjutnya adalah analisis pendapatan dan break-even point. Yang pertama adalah pendapatan. Untuk yang pertama, Ibu Mariam, total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp4.155.833. Total keuntungannya yaitu Rp1.994.167. Untuk yang kedua, Bapak Hermanto, yaitu total biayanya Rp1.737 sekian-sekian. Dan total keuntungannya yaitu Rp4.000.000 sekian-sekian. Yang ketiga yaitu Ibu Aminah, dengan total biaya Rp4.800 sekian-sekian. Dan total keuntungan Rp644.475. Dan yang keempat yaitu Ibu Tiwi
dengan total biaya 1.600.000 sekian dan total keuntungan 3.045.000 sekian. Sehingga untuk jumlahnya dari total biaya yaitu 12.343 sekian dan jumlah total keuntungan yaitu 9.686 sekian dengan rata-rata 3.085.000 sekian dan rata-rata total keuntungan yaitu 2.421 sekian. Yang selanjutnya yaitu analisis pendapatan dengan RC 0,002125 hektar. Berdasarkan tabel di samping diketahui RC rasio atas biaya tunai sebesar 1,37. Sedangkan RC rasio atas biaya total yaitu 1,18. Sehingga dapat dikatakan kegiatan usaha tani sawit di Desa Sumber Arum Pancasila oleh 4 responden sangat layak. Selanjutnya yaitu resiko usaha tani. Yang pertama resiko produksi. Untuk meannya yaitu 4.000, untuk variabelnya yaitu 16.354, untuk STDFP-nya yaitu 128, untuk koefisien variabelnya yaitu 0,032 dan batas bawahnya yaitu 3.744. Untuk resiko harga, meannya yaitu 1.549, variabelnya yaitu 11.114, untuk STDEP-nya yaitu 102, untuk koefisien variabelnya 0,066, untuk batas bawahnya yaitu 1.345. Dalam resiko produksi dan resiko harga berdasarkan nilai koefisien variasi, perusahaan yang selalu di bawah 0,05 dan nilai batas bawah keuntungan yang selalu di atas 0, maka dapat disimpulkan bahwa resiko petani sawi dalam produksi untuk mengalami kerugian sangat kecil. Yang selanjutnya itu risiko pendapatan. Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien variasi di bawah 0,5 yaitu 0,17 dan nilai batas bawah keuntungan di atas 0 yaitu 2.955.815 rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa risiko petani sawi untuk mengalami kerugian pendapatan adalah cukup kecil. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendapatan usaha tani sawi di Desa Sumber Arum, Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara memberikan keuntungan atas biaya tunai bagi petani sebesar Rp1.491.725, memberikan keuntungan atas biaya total bagi petani sebesar Rp845.618 dan usaha tani sawit di Desa Sumber Arum, Pancasila layak untuk diusahakan karena memiliki nilai RC atas biaya tunai sebesar 1,37 serta RC atas biaya total sebesar 1,18. Yang kedua yaitu risiko usaha tani sawi yang diterima petani di Desa Sumber Arum Pancasila sangat rendah, baik dari risiko produksi, risiko harga, dan risiko pendapatan karena mempunyai nilai koefisien tidak lebih dari 0,5 dan nilai batas bawah lebih dari 0. Sehingga baik untuk berproduksi dengan harga dan pendapatan yang layak untuk diusahakan oleh petani. Untuk sarannya, yang pertama yaitu petani sebaiknya melakukan pembukuan setiap kali berproduksi, agar petani mengetahui dan dapat memprediksi bagaimana produksi mereka saat panen. Yang kedua yaitu petani sawi sebaiknya mengetahui biaya yang mereka keluarkan agar mereka dapat mematok harga kepada tengkulak, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga, pemerintah sebaiknya dapat membuat kebijakan agar petani yang mempunyai hak untuk mematok harga jual dan dari hasil produksi para petani. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.